Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Suara saya terdengar. PowerPoint-nya sudah terlihat. Baik, kita masuk untuk pembahasan pertemuan ke-11 ya, di mana kita bisa mengetahui pemahaman tentang tren bolak-balik ya. Nah, kita perlu memahami arus bolak-balik AC. Arus bolak-balik ini merupakan jenis arus listrik ya, yang arah dan geraknya berubah secara periodik ya. Tidak seperti arus ke arah DC yang mengalir hanya dalam satu arah. Bentuk gelombang sinusoidal ya, arus dan tegangan AC memiliki bentuk gelombang sinusoidal yang dapat kita lihat yang dapat kita presentasikan secara matematis ya. Jadi bentuk gelombangnya ini sangat penting ya untuk analisis suatu rangkaian AC karena sifatnya periodik dan simetris. Nah, pada rangkaian AC juga ada parameter ya seperti nilai maksimum dari arus, tegangan, dan juga dari nilai efektifnya. Nilai efektif ini merupakan nilai AC yang menghasilkan efek panas ya. Bagaimana kita untuk menghitung dari parameter pada rangkaian AC ya dengan nilai efektif sangat penting dalam rangkaian AC karena bisa melihat nilai antara setara dengan DC ya. Rumusnya adalah arus efektif sama dengan I M per Z kemudian Pm per Z ya. Kemudian pada suatu rangkaian ada hukum yang harus kita bisa pahami, misalnya adalah hukum Ohm ya. Hukum Ohm ini merupakan hubungan antara tegangan, arus, dan juga hambatan dalam suatu rangkaian yang rumusnya adalah V sama dengan I R. Jadi hukum Ohm menjelaskan tegangan yang melintasi konduktor ya berbanding lurus dengan arus mengalir melalui. Kemudian dari sisi rangkaian AC itu hanya mengandung resistor sehingga hukum tetap berlaku arus dan tegangan dan sefase ya. Sehingga rangkaian resistor AC relatif sederhana dibandingkan dengan rangkaian yang melibatkan adanya induktor dan kapasitor. Pada hukum Ohm ya, kita dapat mengukur arus dan tegangan pada resistor itu dengan menggunakan sumber AC ya. Dengan mengubah tegangan sumbernya, kita dapat mengetahui. Kemudian hukum Kirchhoff ya. Hukum Kirchhoff merupakan dua hukum konsep. Hukum Kirchhoff ini prinsipnya itu ada hukum arus Kirchhoff dan juga ada hukum tegangan Kirchhoff. Nah, hukum arus Kirchhoff prinsipnya ya, prinsip kerjanya jumlah arus listrik yang masuk ke suatu titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik itu harus sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Sedangkan hukum tegangan Kirchhoff prinsipnya jumlah aljabar dari semua beban potensial tegangan dalam setiap loop tertutup dalam
dalam satu rangkaian itu adalah nol ya. Contohnya misalnya jika ada sumber tegangan 10 volt dan ada dua resistor ya yang dilewati, maka jumlah tegangan yang jatuh pada kedua resistor tersebut harus 10 volt. Jadi sehingga nilainya nanti adalah 0. Sedangkan contoh dari hukum arus Kirchhoff, jika 5 ampere masuk ke suatu percabangan, maka total arus yang keluar dari percabangan tersebut harus 5 ampere juga. Ya. Dan bagaimana kita proses perhitungan misalnya menggunakan rangkaian seri dari sisi karakteristik dan juga perhitungannya. Dalam rangkaian seri ya, komponen listrik misalnya dari sisi resistor, induktor ataupun kapasitor itu disusun secara berurutan ya, membentuk satu jalur tunggal untuk aliran arus. Jadi arus listrik mengalir melalui setiap komponen dalam rangkaian seri ya. Ya misalnya contohnya resistor ya. Perhitungan dari total sama dengan P1, P2, seterusnya. Kemudian perhitungan hambatannya R total, R1 tambah R2 dan seterusnya. Kemudian dari rangkaian paralel kan ya secara paralel punya dua titik sambungan yang sama ya. Perhitungannya arus total ya sama adalah jumlah dari arus yang mengalir melalui arus cabang paralel. Jadi total I1 tambah I2 dan seterusnya dengan perhitungan hambatan total ya, menghitung hambatan total 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 dan seterusnya. Nih, misalnya ada contoh soal penyelesaian rangkaian seri dan paralel. Ya, misalnya sebuah rangkaian seri terdiri dari ada resistor R1-nya 4 ohm, 26 ohm dihubungkan ke sumber tegangan 12 volt. Coba kita hitung arus totalnya dan tegangannya. Hambatan total R total R1 tambah R2 4 tambah 6 10 arus totalnya I V per R berarti 12 bagi 10. Nah, kemudian tegangan pada R1 pada R2 dapat dan hasilnya diketahui, maka dapat dijumlahkan misalnya V1 tambah V2 hasilnya 12 volt, jadi sama dengan sumber tegangan. Sedangkan rangkaian paralel misalnya sama ya, R1 nya 4 ohm, R2 ohm, tegangan 12 volt, kita hitung hambatan totalnya I per 1 per 1 hasilnya adalah 2,4 ohm, arus totalnya 5 ampere, arus pada R1 3 ampere, arus pada R2 2 ampere. Kita jumlahkan I1 I2 adalah 5 ampere. Berarti sama dengan jumlah arus total. Yang seri sama dengan sumber tegangan, yang paralel sama dengan arus total. Ini merupakan dari kita memahami diagram fase. Ya, merupakan total dari rangkaian AC ya. Hitung dari